Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimelina Nursanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni pada tampilan awal atau home pada program aplikasi sistem pakar ini. Pada tampilan home sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam, terdapat 43 total gejala, 13 total penyakit, 55 total pengetahuan, dan 1 total admin pakar. Lalu, di bagian menu, terdapat beranda, diagnosa, riwayat, keterangan, info harga, serta tentang. Sebelah sini, terdapat bantuan dan login. Lalu, untuk menjelaskan sedikit apa itu sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam, kita akan beralih ke menu tentang. Di sini terdapat dosen pembimbing saya, yakni Bapak Muhammad Hidayat MKom. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit pada ayam berdasarkan pengetahuan yang diberikan langsung dari pakarnya atau ahlinya dan melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan Centernity Factor dalam menghitung tingkat kepakaran. Data penelitian ini terdiri dari data gejala dan data penyakit ayam, serta data aturan. Sistem pakar pada organisasi ditujukan untuk penambahan value, peningkatan produktivitas, serta area manajerial yang dapat mengambil kesimpulan secara tepat. Lalu, kita beralih ke menu diagnosa. Pada menu diagnosa, terdapat beberapa diagnosa penyakit pada ayam, yakni ada 43 diagnosa penyakit pada ayam. Pada menu diagnosa, di sini terdapat kode, gejala, pilih kondisi, pilih jika sesuai. Di sini saya akan memilih gejala yang diderita seekor ayam yang sedang sakit. Pertama, saya pilih batuk, hampir pasti ya. Tampak lesu, pasti ya. Muka pucat, hampir pasti ya. Nafsu makan berkurang, pasti ya. Kita lihat hasilnya. Hasil diagnosa jenis penyakit yang diderita ialah batuk ayam menahun, sekitar 0,84%. Dengan detail penyakit, penyakit batuk ayam menahun pertama kali ditemukan pada tahun 1930, dan penyakit ini mulai menjadi wabah sejak tahun 1940. Pada tahun 1950, batuk ayam menahun sudah dapat dikendalikan dengan efektif. Lalu ada saran dan kemungkinan lain, yaitu berak darah 0,6%, tipus ayam 0,4%, tetelo 0,36%, flu burung 0,32%, mareks 0,2%, busung ayam 0,2%, gumboro 0,2%. Lalu pada menu riwayat, ada hasil riwayat konsultasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Dan ini hasil riwayat konsultasi yang telah saya lakukan tadi, yakni batuk ayam menahun. Inilah tampilan dari halaman riwayat konsultasi. Di sini terdapat beberapa gambar serta nama penyakit pada ayam. Di sini ada sekitar 13 penyakit pada ayam. Setelah itu, saya akan mencoba untuk login. Pertama, klik login. Masukkan username, password. Setelah masuk login, seperti inilah tampilannya.
Pada menu terdapat beranda, admin, penyakit, gejala, pengetahuan, pos keterangan, ubah password, dan tentang. Lalu saya akan melihat pada tampilan menu admin. Di sini terdapat username dan nama lengkap, serta cara mengubah dan hapus. Lalu juga ada cara menambahkan. Kita klik tambah admin. Lalu saya akan memasukkan nama lengkap, nama saya, username, dan password, lalu simpan. Maka total adminnya bertambah 1, yaitu menjadi 2. Bisa kita lihat pada tampilan beranda, total admin Pakar ada 2. Lanjut pada menu penyakit. Di sini terdapat beberapa penyakit, ada nama penyakit, detail penyakit, saran penyakit, serta aksi. Aksi dapat mengubah atau menghapus. Dan total penyakit di sini ada 13. Tambah penyakit juga ada. Ini cara untuk menambahkan penyakit. Bisa mengetikkan nama penyakitnya, detail penyakitnya, saran penyakitnya, lalu upload gambar, lalu simpan. Maka penyakit akan bertambah. Lalu pada menu gejala terdapat nama gejala dan aksi untuk mengubah dan menghapus. Di sini ada beberapa gejala. Ada 43 gejala. Dan juga ada cara tambah gejala. Untuk menambahkan gejala, tinggal menambahkan gejala baru, lalu klik simpan. Dan juga dapat mencari nama gejala yang kita cari. Misalnya kita cari batuk, maka akan keluar gejala batuk. Beralih pada menu pengetahuan. Di dalam menu pengetahuan terdapat nama penyakit, gejala, MB, MD, dan aksi untuk mengubah dan menghapus. Dan juga ada cara tambah basis pengetahuan. Di sini ada petunjuk cara pengisian basis pengetahuan, yakni silakan pilih gejala yang sesuai dengan penyakit yang ada dan berikan nilai kepastian. Misal 1.0 pasti ya, 0,8 hampir pasti, 0,6 kemungkinan besar, 0,4 mungkin, 0,2 hampir mungkin, 0,0 tidak tahu atau tidak yakin. MB ialah ukuran kenaikan kepercayaan, sedangkan MD ukuran kenaikan ketidakpercayaan. Di sini ada cara pilih penyakit, pilih gejala, lalu memasukkan MB, dan memasukkan MD, lalu diklik simpan. Selanjutnya, jika kita ingin mencari penyakit yang kita ingin ketahui gejalanya seperti apa, kita bisa klikkan. Misalnya kita cari kolera ayam, klik cari. Maka di sini ada penyakit kolera ayam dengan berbagai macam gejala. Pada menu pos keterangan, ada nama pos, detail pos, saran pos yang berisikan pencegahan, lalu ada aksi. Dan juga ada tambah pos. Di sini kita bisa memasukkan pos baru, detail pos, saran pos, dan upload gambar pos, lalu diklik simpan, maka akan tersimpan pada pos keterangan. Pada pos keterangan, kita juga dapat mencari penyakit yang ada pada pos keterangan. Kita coba cari flu burung. Nah, maka akan keluar detail pos dan cara saran pencegahannya. Pada menu ubah password, terdapat memasukkan
password lama, memasukkan password baru, dan memasukkan kembali password baru lalu klik simpan, maka password lama kita telah berubah. Nah, saya rasa cukup atas pembahasan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Sampai jumpa di lain video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.